Sialan! Kenapa ini tidak ada habisnya? Kejar dia dengan cepat. Lari. Mengapa berhenti berlari sekarang? Kalau bukan bosmu. Hujan deras sekali hari ini, tapi Anda masih punya waktu untuk mengunjungi toko barang antik kami. Sungguh sebuah kehormatan. Berhenti bermain-main denganku, Jiangcha. Jika hari ini, kamu tidak membayar 5 juta itu, aku akan menyita toko kumuh kakekmu untuk menutupi utang itu. Bosmu, jika ingatan saya tidak salah, tanggal pelunasan adalah akhir bulan ini. Kamu berani membantah. Sudah kubilang bayar hari ini. Bahkan jika kamu harus menjual dirimu sendiri, kamu akan membayarnya. Kecuali kamu bisa memuaskanku dengan cukup baik. Mungkin aku akan menghapus sebagian bunganya. Mohon maaf, saya tidak tertarik pada pria tua bangka yang bau. Kamu. Apa ini? Jiangcha, kamu berani mempermainkanku. Jadi kau di sini. Kekayaan. Dewa Bintang Jingkue, kau memerintah Kementerian Kekayaan. Karena kau telah turun ke dunia fana. Tolan, kau harus menggunakan ketulusan untuk mengambil kembali pecahan bulu emas. Kau tidak boleh menggunakan sihir surgawi atau perampasan dengan kekerasan. Berisik. Aku, Dewa Bintang Jin Kui yang mulia, yang mengatur segala kekayaan di bawah langit. Kepada manusia fana biasa. Mengambil pecahan bulu emas. Semudah membalikan telapak tangan. Jiangcha, kamu harus menyerahkan uangnya hari ini. Jika tidak, aku akan menghancurkan toko kumuh ini. Aku sangat-sangat takut. Ma Tangqian, kalau begitu hari ini, saya akan berbicara serius dengan Anda mengenai masalah keuangan. Berani sekali. Baiklah, dengan bunga berbunga. Utangmu sekarang 6 juta. Apakah Anda tahu bahwa praktik rentenir bisa membuat Anda dipenjara? Mengancamku. Bersikap sombong di depanku. Apa kamu tahu siapa pendukungku? Kau benar-benar berpikir, bos yang kejam dan brutal bisa melindungimu selamanya. Begitu kau tidak lagi memiliki nilai. Dia bahkan tidak akan berkedip sebelum menendangmu ke jalanan. Apakah kau benar-benar berpikir kalian adalah saudara seperguruan? Kamu. Kau pikir kau siapa? Ingin memukulku lagi? Ayo pukul aku tepat di sini. Kamu. Tamparan ini adalah untuk tahun-tahun penindasan dan penghinaan yang kau berikan padaku. Tamparan ini adalah untuk praktik pinjaman paksa yang terus meningkat. Apa yang kalian berdua lakukan? Tangkap dia. Mengapa kalian tidak bergerak? Bos, seluruh tubuhku mati rasa. Mengangkat tangan bukanlah sebuah permintaan maaf. Kau serangga, kau butuh lebih banyak pelatihan. Kamu sudah tamat. Menyinggungku berarti menyinggung Tuan Shang. Dengan caranya. Bukankah hanya uang yang kau inginkan? Aku bisa memberikan uangnya sekarang juga. 10 juta kamu benar-benar kaya. Dewa Bintang, kau menggunakan artefak surgawi tanpa izin. Nona Jiang telah menjadi kaya dalam semalam, menyebabkan pencurian yang tidak dapat dijelaskan di berbagai bank. Sebelum Kaisar Surgawi menyadari dan menghukummu, berhentilah segera. Happy Treasure menghabiskan 100.000 yuan. Happy Treasure menghabiskan 1 juta yuan. Mengapa jadi seperti itu? Happy Treasure menghabiskan 2 juta yuan. Uangku. The film was translated and narrated by M. Media. Xian Xingchen, apa yang sebenarnya terjadi? Aku hanya ingin menggodamu. Happy Treasure menerima 500 juta yuan. Kau. Kamu benar-benar bodoh. Kamu benar-benar berpikir, kamu bisa kaya dalam semalam.
berani bersikap merajalela di depanku. Tunggu saja. Aku panggil bantuan sekarang. Aku akan membunuhmu. Tunggu, Bos Mo. Aku hanya bercanda denganmu. Aku akan menjual liontin ini, dan aku bisa segera membayarmu kembali. Kau tidak boleh menjualnya. Uang yang dia utang akan kubayar. Siapa kau? Berani-beraninya berlagak jadi pahlawan di depanku. Biar ku beritahu. Dia itu lubang tanpa dasar. Aku. Suaminya. Taeye berkata, hubungan pernikahan adalah yang paling intim dan tahan lama di antara ikatan fana. Jawaban ini pasti benar. Apel. Berani-beraninya memotong antrean di depanku. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau suaminya? Aku sudah membuktikannya. Apa kau benar-benar menganggapku bodoh, mudah ditipu? Ya, jika dia mencintaimu, kenapa dia menggigitmu? Kau benar-benar menganggapku idiot. Bodoh. Kalau begitu, aku akan dengan enggan memuaskanmu. Apa-apaan ini? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan tubuhku sendiri? Langit telah mendengar keinginanmu. Senang, kan? Ucapan yang terucap menjadi hukum. Xian Xingchen, siapa sebenarnya dirimu? Tolong aku, Jiang Cha. Kalian berdua bawa aku ke rumah sakit. Panggil aku nenek dulu. Nenek. Mengapa aku harus membantumu? Aku akan mengurangi bungamu. Dan menunda pembayaranmu 1 minggu lagi. Tapi aku punya pesanan 100.000 di tangan, ini mendesak. Jika aku tidak menyelesaikannya tepat waktu. Aku akan memberimu 200.000. Sepakat. Hanya orang bodoh yang menolak uang. Kemari, bantu aku. Kakek. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga toko ini. Jika kau ingin mempertahankan toko ini, jual liontin ini. Masih akan ada banyak sisanya. Berhentilah memikirkannya. Ini adalah hadiah dari kakakku. Aku katakan, aku akan menjualnya. Itu hanya tipuan. Adapun dirimu, mengapa kau terus menempel padaku? Sudah jelas. Untuk liontinmu. Jika serpihannya tidak ditemukan dalam 7 hari, tulang keabadianku akan dicabut. Tanpa tulang keabadian, Dewa Bintang ini tidak akan lebih dari sekadar orang cacat. Apakah kau benar-benar ingin tinggal dan bekerja di toko ini? Tentang lamaran pekerjaan itu bukan hal yang mustahil. Baiklah. Mulai besok, termasuk makan 3 kali sehari, aku akan bekerja tanpa bayaran. Karena aku tidak bisa mencuri atau merampok. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali bulu emas, menempel padamu, membuatmu jatuh cinta padaku. Dewa Bintang, saya menghabiskan 3 hari 3 malam The film mendalami was esensi novel translated romansa and CEOQ. narrated by Saya tahu M. setiap Media. referensi yang mungkin dimiliki wanita fana. Saya pasti bisa membantu Anda memenangkan hatinya. Jiang Cha bekerja siang malam untuk melunasi utang-utangnya. Prioritasnya adalah membantunya melunasi utang itu. Membantu dia melunasi utang dan membuatnya jatuh cinta pada Dewa Bintang. Keduanya hanyalah cara untuk mengambil kembali bulu emas. Keduanya tidak bertentangan. Percayalah pada Dewa Bintang ini. Menurut novel-novel CEOQ, dia pasti akan mencintai Anda. Namun Anda harus menghindari jatuh cinta padanya. Jatuh cinta pada makhluk fana akan menyebabkan kekuatan surgawi Anda lepas kendali. Sama sekali tidak ada kemungkinan aku akan jatuh cinta padanya. Masuk akal. Anda bagaimanapun juga terkenal tidak berperasaan. Dewa Bintang, Anda telah menggunakan kekuatan Anda untuk membantu Nona Jiang berkali-kali. Hukum surgawi pasal 6. Mengungkap identitas Anda berarti pemusnahan surgawi. Anda tidak boleh membiarkan siapapun curiga.
Jika tidak, sebelum Anda mendapatkan kembali bulu emas, Anda akan mati dan lenyap. Pemusnahan surgawi. Apakah kalian sedang membicarakan drama Siensia? Benar. Nona Jian, apa pendapat Anda tentang makhluk abadi? Menculik mereka untuk eksperimen manusia. Bukankah itu berarti tidak perlu khawatir soal uang lagi? Aku hanya bercanda. Tidak ada yang namanya makhluk abadi di dunia ini. Orang-orang bersujud dan berdoa kepada Buddha. Tapi apakah Buddha ini pernah benar-benar mengabulkan satu doa pun? Siapa kau? Saya Aiye, teman Tuan Shen. Saya di sini untuk membantu Anda menghasilkan uang. Toko ini tidak memiliki satupun barang berharga. Jika ada sesuatu yang berharga, kau tidak akan berdiri di sini. Cara tercepat untuk menghasilkan uang saat ini adalah dengan terus menerima pesanan, memperbaiki barang antik. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki satu artefak, setidaknya 1/4 tahun. Kamu akan pingsan karena kelelahan sebelum kamu sempat melunasi utangmu. Kau, apakah kau bahkan mengerti arti kerja keras? Nona Jian, Mo Tangqian ini, dia dulunya adalah preman rendahan. Bagaimana dia tiba-tiba berubah menjadi kreditur Anda? Ini cukup aneh. Ma Tangqian ini The film menjadi was kaya dalam translated semalam. and Sementara, narrated by orang terkaya Ed asli Mead. di Yeoncheng bangkrut dalam semalam. Bulu emas itu hancur, menyebabkan kekacauan ekonomi di dunia fana. Kita harus mengambil kembali bulu emas itu secepat mungkin. Nona muda, kamu milikku. Sudut pandangmu meleset 15 derajat. Bayanganmu menghalangi cahayaku. Lain kali sebelum kau mencoba berakting dalam drama romansa, ingatlah untuk mengambil kelas terlebih dahulu. Apakah ini rahasiamu untuk menggait wanita? Dewa Bintang, saya salah. Saya tidak akan memberi Anda ide buruk lagi. Ini. Kau membawa perban lucu seperti itu. Pasti ada banyak gadis di sekitarmu. Baru saja membelinya. Lagi pula seseorang pernah berkata, rasa sakit juga butuh obat yang manis. Xian Xingchen, sebagai karyawanku. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, aku punya satu ide. Hanya butuh dirimu untuk sedikit menjual pesonamu. Pemilik salon, janganlah curang dalam melakukan apapun. Tetap membumi adalah satu-satunya jalan. Sebenarnya kita bisa. Jiocha, Akhirnya kamu kembali. kali ini, begitu aku kembali, aku tidak akan pergi lagi. Itu dia. Shen Xingchen. Akhirnya kita bertemu. Apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu diberkati dengan keberuntungan. Pasti kakekmu yang melindungimu. Terima kasih, kakek. Jika tidak, saat ini, aku pasti sudah berada di ambulans. Kalian berdua. Apa hubungan kalian? Ini saudaraku, Gu Xiyuan. Dan ini adalah Pacarnya. mendapatkan pria tampan secara gratis. Bukan kesepakatan yang buruk, kan? Dia adalah putra angkat keluarga Jian. Dia sekarang adalah ketua yayasan amal. Tapi dia menjual semua asetnya untuk amal. Kakak, kenapa kamu tiba-tiba kembali hari ini? Siaran langsungmu. Seluruh Yuncheng membicarakannya. Ini salahku sebagai saudaramu.
Memaksamu melakukan hal memalukan seperti itu. Kakak, kamu salah paham. Tidak seperti itu. Aku tidak punya cara untuk membantumu, tapi kuharap ini berguna bagimu. Bursa barang antik Pavilion Sitian. Bukankah undangan ini hanya untuk kalangan elit sosial? Bagaimana kamu bisa mendapatkan ini? Seorang dermawan memberikannya padaku. Kau bisa menjualnya di acara itu. Tidak bisa menjualnya. Ini satu-satunya liontin amber yang tersisa. Ini satu-satunya cara untuk mempertahankan pavilion Changxin milik kakak. Kakak, aku pasti akan mencari cara untuk mengumpulkan uangnya. Aku akan pergi ke bursa itu, membangun jaringan dengan lebih banyak orang, lalu menimbun barang-barang yang lebih baik. Shen Xingqian. Dulu aku dijebak dan dihukum. Dan kau tidak pernah membersihkan namaku. Karena kau tidak akan membiarkanku hidup tenang. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup mudah. Aku mengambil bulu emas ini. 10 tahun lalu, kecelakaan pesawat merenggut keluarga Jiangcha. Kerabat mengosongkan aset keluarga. Sejak saat itu, membiarkan Jiangcha menanggung sendirian. Tanggung jawab berat menjaga pavilion Changxin. Menanggung utang besar sendirian. Tugas yang kuberikan padamu sudah selesai. Tentu saja, saya pasti akan membantu Nona Jian melunasi utang-utangnya. Dia akan secara sukarela memberikan liontin itu kepada Anda. Baiklah. Akui saja. Kamu juga cukup terpikat padaku. Seperti kata pepatah, pakaian mencerminkan orangnya. Pakaianmu ini, bahkan jika dipakaikan pada pohon, akan terlihat bagus. Ayo masuk. Hari ini sebagai penilai barangku. Kamu harus membantuku menemukan barang-barang bagus. Sihir keabadianku tidak terkendali. Acara pertukaran barang antik. The film was translated and narrated by Sangat M. berharga Mead. datang hari ini. Aku harus menyimpan hartaku dengan baik. Agar tidak ada orang lain yang mengincarnya. Jiangcha. Bukankah itu teman sekelasku dulu? Sumansi, istrimu Tangkia. Jiangcha. Sayang. Bagaimana anjing liar seperti ini bisa masuk ke sini? Jiangcha. Dari mana kau? Mencuri undanganmu. Kau pikir kau pantas berdiri di sini? Sayang. Apakah kau masih perlu bertanya? Dia pasti menggunakan trik semacam itu. Dia suka menjual dirinya sejak kuliah. Benar-benar menjijikan. Sumansi, kamu selalu mengambil urusanmu sendiri. Menukar protagonis dan menyebarkan rumor. Rumor apa yang aku sebarkan? Aku punya bukti untuk semuanya. Kau putus sekolah. Karena kau terkena penyakit menjijikkan. Jika kamu tidak punya bukti dan terus menyebarkan rumor jahat, aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Hukuman maksimalnya adalah hukuman pidana. Jiangcha. Aku bahkan belum menyelesaikan urusanku denganmu, dan kau berani memprovokasi wanitaku. Seperti yang diduga, kuali ketemu tutupnya. Kodok selalu menyukai kodok lainnya. Kalian berdua harus tetap terkunci bersama selamanya, dan berhenti merusak hidup orang lain. Kau. Jiangcha. Tubuhmu sudah ternoda. Sama seperti mendiang kakekmu, Pavilion Changxin. Kau benar-benar mengendalikanku dan pengawalku saat itu. Apa kamu sakit? Pergilah berobat. Bos Mo, kamu harus percaya pada sains. Dokter bilang aku tidak sakit. Pasti Pavilion Changxin milik Mular. Yang ternoda. Kembalikan padaku. Begitu benda ini ada di tanganku, tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Aku ingin melihat. Sampah apa lagi yang kau pungut? Jiangcha, kau berani mempermainkanku. Pengawal, seret dia keluar dari sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Shen Xingqian, karena kau datang sendiri ke depan pintuku, aku akan memastikan kau tidak akan pernah pergi. Pemandangan yang menyakitkan mata lagi. Kau sedang menjemput ajang. Bosmu, apa kau lupa aturan Pavilion Sitian? Kematian di sentuhan sekecil apapun.
Ini bukan busa barang antik Pavilion Sitian. Ini adalah barang antik pasar gelap, lelang. Matamu tajam juga. Penguasa pasar gelap. Xiang Lao. Xiang Lao. Pasti hanya kebetulan namanya sama. Dia sudah hancur jiwanya 15 tahun yang lalu. Aku cukup tertarik dengan koleksi Nona Jian. Sebutkan hargamu. Kami tidak menjualnya. Kau pikir kau siapa? Berani menolak Tuan Shan? Tuan Sang jangan tertipu olehnya. Bocah ini licik. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa seperti dikendalikan oleh kekuatan misterius. Sepertinya pria ini tidak sesederhana itu. Pasti ada yang salah dengan bocah ini. Pengawal. Seret mereka berdua keluar. Sial sekali. Berhenti bicara omong kosong. Seperti anjing gila yang menggonggong pada bayangan. Baiklah, karena kau sudah datang sendiri ke sini. Sampaikan perintahnya. Tarik semua rekaman pengawasan dari sekitar Pavilion Changxin. Orang ini pasti merencanakan sesuatu. Baik. Kamu tidak mungkin benar-benar melakukan sesuatu padanya, kan? Bisakah aku mempercayaimu? Percayalah padaku. Karena kamu begitu percaya diri. Mengapa kita tidak bertaruh? Taruhan macam apa? Jika aku benar-benar mengendalikanmu, aku akan menyerahkan diri untuk kau hukum. Tapi jika kamu hanya melontarkan kebohongan dan omong kosong, maka utang Jiangja Akan dihapuskan. setuju. Tuan Shen, aku lupa memberitahumu. Ini adalah lelang yang disiarkan langsung. Ada 1 juta penggemar daring yang menyaksikan taruhan ini. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Apa yang sedang terjadi? Dendam apa yang mereka miliki? The film was translated and narrated by M Media. Kamu benar-benar. Bagaimana Pavilion Sitian mengatur ini? Apakah kru panggung tidak memeriksanya? Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tidak bisa melihat apapun? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa gelap sekali? Hadirin sekalian, selamat datang di pertunjukan sihir keajaiban. Itu tadi hanya Pavilion Changxin kami yang menyiapkan pertunjukan pembuka untuk Anda semua. Melihat wajah Anda, apakah Anda terkejut? Apakah Anda kaget? Sangat indah. Kelihatannya luar biasa. Sungguh indah. Kapan kita mengatur pertunjukan sulap? Pertukaran barang antik ini kemungkinan besar adalah jebakan. Jika terjadi kecelakaan, cari cara untuk menarik perhatian mereka. Ya, Aiye dulu sering melakukan tur sulap ke luar negeri. Ini adalah debut domestiknya. Dimaksudkan untuk membantu membangun reputasi Pavilion Changxin. Dia adalah talenta, tapi dia datang ke tempat yang salah. Seharusnya dia tampil di busa itu. sihir omong kosong macam apa ini? Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kau menarik benda dari udara kosong. Hanya trik sulap biasa. Bagaimana vas ini bisa kembali? Jadi kamu lihat, semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi visual yang diciptakan oleh pantulan cahaya. Tepat sekali. Menurutku tidak. Bagaimanapun mata penonton adalah yang paling tajam. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukannya lagi? Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Siapa yang melakukannya? Mata penonton telah dibutakan, bukan? Di balik topeng itu, siapa sebenarnya dia? Bosmu, semua kamera pengawas telah ditemukan sekitar Pavilion Changxin. Semuanya ada di sini. Ini aku The menemukan. film was translated Apa yang kau and gagapkan? narrated by Diam. M Media. Shen Xingjian, apalagi yang ingin kau katakan? Aku punya bukti kuat. Kau menjebakku. Shen Xingqian hanya membantuku dengan memberi Motangkian pelajaran. Tidak, aku tidak bisa membiarkan pengawasan ini terekspos. Itu adalah aku. Aku memasukkan jamur nanyun ke dalam air yang kamu minum. Meracunimu dengan halusinasi dan hampir membuatmu menjadi orang bodoh. Jiangcha, kau menggunakan trik kotor ini untuk menipuku sebesar 200.000 yuan. Aku akan membuatmu mengembalikan semuanya dengan satu atau lain cara. Jadi dia adalah kelemahanmu. Kau berani mempermainkanku. Aku hanya bercanda, memangnya kenapa?
Bukankah kamu punya rekaman pengawasan? Mari kita lihat kalau begitu. Xian Xingchen, kamu. Baiklah, aku akan tunjukkan sekarang. Bagaimana aku menampar wajahmu? Kau berani mempermainkanku. Tidak ada apa-apa di sini. Bos Mo, Di mana rekamannya? Kenapa semuanya normal? Kenapa kau tidak menjelaskan dirimu dengan jelas? Aku mencoba bicara. Tapi, kau terus memotong pembicaraanku. Tidak berguna. Keluar. Pertemuan adalah takdir. Apa yang disukai Nona Jian? Aku bisa menggunakan setiap barang antik di sini untuk menukar koleksimu. semuanya. Tentu saja. Dia tidak sedang berdagang. Apapun yang disukai Jiang Cha, aku sendiri yang akan membelikannya untuknya. Tuan Xiang tidak perlu khawatir soal itu. Aku akan berdagang. Kamu, Kalau begitu Tuan Shang, tolong minta semua barang antik dikirim ke 886 Jalan Sanxiu. Kami ada urusan yang harus diselesaikan, jadi kami akan pergi. Kau berani mempermainkanku. Tangkap mereka. Ya. Kejar mereka. Kejar. Di mana mereka? Periksa ke sana. Jangan biarkan mereka lolos. Kejar. di mana Leon Tingmu? Ini, itu ada di sakumu. Dia tidak sedang berdagang. Apapun yang disukai Jiang Cha, aku sendiri yang akan membelikannya untuknya. Aku akan berdagang. Untung aku cepat tanggap. Jika tidak, kita akan kehilangan nyawa kita di sana hari ini. Kamu, Jangan bergerak. itu menggelitik. Xian Xingchen, apakah kamu tahu bahwa melakukan ini membuat orang sangat mudah melakukan kejahatan? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku akan bertanggung jawab. Sangat lembut. Mohon maaf. Permisi. Nona Jian, Pavilion Changxing saat ini sedang diawasi oleh anak buah Sang Lao. Tempat ini tidak aman untuk saat ini. Mengapa Anda tidak tinggal di kediaman Shen? Tunggu sampai keadaan mereda sebelum kembali. Rumah apa yang kumiliki? Anda punya satu sekarang. Karena Dewa Bintang telah mengambil inisiatif, hanya dengan tinggal bersama, perasaan dapat berkembang dengan lebih mudah. Baiklah, karena itu masalahnya. Maka aku akan membebanimu, Tuan Shen. Aku harus melindungi Liontin kakakku. Gu Xiyuan tidak boleh memilikinya. Mereka sudah pergi. Ayo kita pergi juga. Serpihan bulu emas ada di saku Anda. Anda sebenarnya. Aku hanya berjarak 1 sentimeter dari keberhasilan. Jebakan seorang wanita cantik telah menghancurkanku. Dewa Bintang, Anda benar-benar tidak tahu cara bermain. Cukup bicara. Pimpin jalannya. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Kenapa mereka belum mengikutiku? Mencoba lari, tidak ada seorang pun yang diincar Tuan Shang yang pernah lolos. Kamu salah orang. The film was translated and narrated by M Media. Seret dia kembali untuk melapor pada Tuan Shang. Ya. Sialan. Siapa yang bermain trik di balik bayang-bayang?
Masih menonton? Aku datang untuk menjemputmu. Xian Xingchen. Kalian berdua lari duluan. Serahkan ini padaku. Aku akan bertindak sesuai situasi. Tidak buruk. Sangat mudah. Apa latar belakang Shen Xingchen sebenarnya? Dengan dia di sekitar, kita tidak akan pernah mendapatkan 5 juta itu kembali. Suamiku, aku tahu apa yang ditakuti Ji Incha. Biar aku yang mengurusnya. Dan selagi aku melakukannya, aku akan menyelidiki latar belakang pria itu. Kamu berani menyentuh orangku. Lalu kenapa? Selamat datang di rumah. Bonekamu ini. Kakakku membuat ini untukku. Sebagai hadiah ulang tahun buatan tangan. Tuan Gu, dia sangat baik kepada Anda. Tentu saja, dia satu-satunya di dunia ini yang tidak akan membohongiku. Aku meragukannya. Dia mungkin tidak. Lalu bagaimana denganmu? Berapa lama kamu berencana menipuku? Aku. Kamu bilang kamu seorang penilai barang antik. Tapi kamu bahkan tidak punya barang antik di rumah. Dia punya. Saya akan membawa Anda menemui mereka. Xian Xingchen pasti menyembunyikan sesuatu. Dan dia bahkan meminta air untuk melindunginya. Aku akan melihatnya sendiri. Rahasia macam apa yang dia sembunyikan? Aku tadi bertanya tentang dia. Ini adalah rumah Xian Xingchen. Bukankah seharusnya kau? Mengerti, mengerti. Saya akan pergi sekarang. Katakan yang sebenarnya padaku. Kau datang bekerja di pavilion Changxing. Apakah untuk ini? Sang Lao juga menginginkannya. Apakah kau mengenalnya? Apakah kau mempermainkanku? Jangan samakan aku dengannya. Aku tidak akan melakukan apapun untuk menyakitimu. Jadi, semua kebaikan yang kau tunjukkan padaku akhir-akhir ini, apakah itu hanya demi liontin itu? Sudah kuduga, tidak ada seorang pun yang pernah berbuat baik padaku, tanpa alasan. Karena kalian berdua menginginkannya, maka aku semakin tidak mungkin memberikannya kepada siapapun. Awas. Leontin itu tergores. Aku tidak bisa menyentuh bulu emas itu. Di sana juga tidak ada. Jiangcha, apakah kamu baik-baik saja? Jiangcha, Jiangcha. Sayang, Tidak, itu ilusi. Jiangcha, bangunlah. bayiku. Perlawananmu sia-sia. Biarkan aku memanjakanmu. Jiangcha, apakah kamu tahu konsekuensi dari menyinggungku? Cium. Aku ingin ciuman. Dewa Bintang, hentikan ini segera. Kita akan terkubur dalam koin emas Anda. Uang. Uang yang begitu banyak. Banyak sekali. Apa yang terjadi? Itu milikku. Itu milikku. Uang sebanyak itu dari mana asalnya? Uang. Milikku, milikku. Sayangku. Jangan pergi. Mengapa hilang? Kenapa hilang?
Ai, Ada apa, Dewa Bintang? ada sesuatu. Aku butuh kamu kembali ke alam surgawi untuk menyelidiki. Dewa Bintang, kekuatan surgawi Anda lepas kendali. Apakah Anda jatuh cinta pada Nona Jian? Sepertinya kamu ingin tulang keabadianmu dicabut. Tugas yang kuberikan padamu. Apakah sudah ada hasilnya? Menurut catatan surgawi, begitu bulu emas mengenali tuannya, siapapun yang menyentuhnya akan menderita serangan balik. Ambil gerobak berisi emas batangan ini dan kirimkan ke Jiangcha. Xian Xingchen. Aku bermimpi ada dewa kekayaan The yang film dominan was jatuh cinta translated padaku. and Dan dia bahkan narrated ingin by memberiku emas Media. batangan. Apakah kamu butuh aku berperan sebagai kaisar surgawi untuk membantumu menafsirkan mimpimu? Diamlah. Aku... Apa yang sebenarnya terjadi? Lepaskan aku. Kamu tidak sengaja memakan jamur halusinogen kemarin. Kamu berguling-guling di lantai, menari dan meronta-ronta. Dan kamu bersikeras untuk keluar. Aku tidak punya pilihan lain selain mengikatmu. Benarkah? Tentu saja. Ada bukti videonya. Seseorang bahkan mencoba untuk sentuh dan cium aku. Masalah ini, kau tidak boleh memberitahu siapapun. Baiklah. Tapi, ada syaratnya. Ambil itu, lepaskan, dan serahkan padaku untuk disimpan. Mengapa? Mengapa supaya lebih mudah bagimu untuk mencurinya? Mencuri, aku tidak akan serendah itu. Ada telepon. Lepaskan ikatanku dengan cepat. Halo, Bos Jian, kaligrafi dan lukisan yang kuminta. Kenapa belum kau kirimkan? Aku tidak akan menunggu lewat tenggat waktu. jangan khawatir, jangan khawatir. Aku akan segera mengirimkannya padamu. Mau kemana kau? Untuk mencari uang, aku akan kembali ke pavilion Changxing terlebih dahulu. Jangan khawatir. Dengan keahlianku, aku pasti tidak akan ketahuan. Jiangcha, kau di sini. Jiangche, kau suka mempermainkan suamiku. Kalau begitu mari, bermain permainan. Takut. Kau seharusnya takut. Berteriaklah. Semakin keras kau berteriak, semakin bersemangat aku. Buka pintunya. Biarkan aku keluar. Kau dikutuk membawa kematian bagi orang tuamu. Kau pembawa sial yang dikutuk membawa kematian bagi keluargamu. Bagaimana kau masih punya muka untuk terus hidup? Tidak, aku tidak menyebabkan kematian mereka. Aku akan menegakkan keadilan hari ini dan membersihkan sampah sepertimu. Kapan kau akan melunasi 5 juta itu? Kau sebenarnya tidak takut lagi. Seseorang tidak bisa terus stagnan selamanya. Kau bukan manusia, kau. Seseorang, berteriaklah lebih keras. Mari kita lihat, apakah kaki mereka lebih cepat, atau tanganku yang lebih cepat. Kau tidak akan berani membunuhku. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi jika wajah cantikmu ini sampai tergores, apakah menurutmu Mo Tangqian masih akan mencintaimu? Aku menerima kekalahanku. Aku tidak akan datang menagih utang lagi. Baiklah. Tanda tangani ini. Baiklah. Aku akan menandatanganinya. Tanda tanganmu tidak berguna. Suruh Mo Tangqian yang menandatanganinya. Jangan memancing keberuntunganmu. Masih bersikap sombong. Sepertinya kau tidak terlalu takut. Kau sama sekali tidak peduli dengan wajah ini. Aku. Jiangcha, kau punya nyali, berani menyentuh wanitaku. Jika kau datang, datang saja. Kenapa harus repot-repot dengan pintu masuk yang megah seperti itu? Aku tidak punya ampa untukmu. Berani mengambil keuntungan dariku. Karena kau sudah di sini, aku harus memperlakukanmu dengan baik. Saudara Qian. Kenapa kau ada di sini? Untuk membantumu. Mo Tangqian. Kau telah menyalahgunakan dana kredit institusi dan mengalihkannya sebagai pinjaman berbunga tinggi.
Keuntungan ilegalnya sangat besar. Kau akan dijatuhi hukuman 3-7 tahun penjara, ditambah denda yang sangat besar. Kau berani menyelidikiku. Benar. Tuan Xiang berencana menyerahkan kesepakatan menguntungkan kuartal depan kepadamu. Di saat seperti ini, kau tidak boleh membuat kesalahan apapun. Baiklah. Kalau begitu aku akan menghapus semua bunga Jiangcha. Bayar saja 1 juta. Apa itu oke? Tapi aku hanya punya tabungan 300.000. 1 juta. Dan kau tidak akan pernah diizinkan menginjakkan kaki di pavilion Changxing lagi. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? The film was translated and narrated by M Media. Dewa Bintang, saya menemukan bukti kejahatan Mo Tangqian. Batu-batu tidak berguna di pavilion Changxing itu. Setelah restorasi luar biasa Anda, semuanya terjual dengan harga tinggi. Satu juta. Masalah kecil. Aku bilang aku akan membantumu. Aku tidak akan pernah membuat pernyataan tanpa dasar. Jiangcha, bangunlah. Jangan terpesona oleh pria ini. Dia bersikap baik padamu hanya demi liontin itu. Ayo pergi. Jangan sombong. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua lolos. Apa? Utang lunas. Dan kau tidak senang? Aku akan membayarmu kembali secepat yang aku bisa. Tidak perlu. 1 juta ini sudah habis. Berhenti mengingkar liontin itu. Aku tidak akan pernah menggunakannya untuk ditukar dengan 1 juta ini. Shen Xingqian, kau benar-benar sangat setia pada Jiangcha. Menyaksikan jiwa yang mulia perlahan jatuh. 1000 kali lebih menyenangkan daripada kehancuran langsung. Mengapa aku tidak bisa menemukan yogurtnya? Di sini. Bagaimana kau selalu bisa menemukan sesuatu dengan begitu tepat? Sepertinya kau curang. Mataku memiliki mode definisi tinggi 180. Apa kau butuh pemeriksaan mata? Horoskop hari ini mengatakan, arah kekayaanku ada di timur. Doakan aku beruntung. Membantunya menjadi kaya dalam semalam dengan tiket lotre. Seharusnya tidak melanggar hukum surgawi. Apa yang sedang kau lakukan? Buku jariku kaku. Hanya sedang meregangkannya. Bos, Ini milikmu. Itu terbakar, itu terbakar, itu terbakar. cepat padamkan apinya. Di mana alat pemadam apinya? Bagaimana kau melakukan itu? Model alat pemadam api otomatis terbaru. Jika IQ-mu di bawah 80, alat itu tidak akan mendeteksi keberadaanmu. Jiojia, Kakak, kau sudah lama tidak pulang. Apa kalian berdua tinggal bersama? itu cerita yang panjang. Mari kita bicara di tempat lain. Bosmu, kaligrafi dan lukisan Jiangcha, semuanya telah diganti dengan yang palsu. Bagus.
Karena dia sangat suka menghasilkan uang. Aku akan membiarkannya mendapatkan cukup sampai dia tersedak. Begitulah kejadiannya. Aku menjadi target di pasar gelap. Jadi aku tinggal di kediaman Shen untuk sementara waktu. Kalian berdua-berduaan tidak akan terlihat bagus untukmu jika tersebar. Bagaimana mungkin dia lebih buruk darimu? Kau punya motif tersembunyi. Niatmu jahat. Kau sengaja menggunakan undangan itu untuk memancing Jiangcha ke pelangan bawah tanah. Itu salah paham. Xiaocha, kakak tertipu. Undangan itu telah dirusak. Itulah mengapa itu membawamu ke jalan yang salah. Kakak, tentu saja aku percaya padamu. Selama 15 tahun terakhir ini, kau selalu berada di sisiku di setiap langkah. Aku tahu kau benci kebohongan sejak kau masih kecil. Jadi aku tidak akan pernah menipumu. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Konyol, orang ini jelas pembohong kompulsif. Aku akan membuatmu menunjukkan warna aslimu hari ini. 10 tahun lalu, saat orang tua asuh kita meninggal, aku bukan lagi kakak di kartu keluarga kita. Xiaocha, kita tumbuh bersama. Kekasih masa kecil. Kakak, apa yang sedang kau bicarakan? Tidak bisakah seorang kakak mencintaimu? Kau dan Jiangcha tidak memiliki hubungan darah. Kakak diadopsi oleh orang tua kita. Lalu dia. Bukankah seharusnya dia menjaga batasan antara pria dan wanita? Sepertinya, cinta Tuan Xin pada Xiaocha terlalu intens. Dia benar-benar peduli dengan kehadiranku. Aku tidak memiliki hubungan darah dengan Xin Xingchen. Paling-paling, ini hanyalah transaksi keuangan. Kalau begitu aku punya kesempatan. Kakak, apakah kau sudah gila? Kita adalah. Ingin tahu, apakah dia peduli padamu? Kalau begitu ikuti permainanku. Sebenarnya, aku juga menyukaimu. Apa kau pikir aku tidak ada? Permintaan maafku Tuan Shen, orang yang tidak dicintai, adalah orang ketiga yang sebenarnya. Xin Xingchen, kita baru saja bertemu. Latar belakangmu aneh, dan kau masih menyembunyikan rahasia dariku. Kau sebenarnya tidak berpikir aku menyukaimu, kan? Kenapa aku malah marah? Dan hak apa yang kumiliki untuk membatasi pilihannya? Jika kau bersedia bersikap baik, maka aku bisa. Pergilah bersamanya. Aku tidak akan mencampuri hidupmu lagi. Tidak. Aku sudah bertindak terlalu jauh. Xiaocha, pulanglah bersamaku. Jangan harap. Aku tidak bisa menyerahkanmu padanya. Jiangcha. Serpihan bulu emas merasakan bahwa Anda telah jatuh cinta pada Nona Jiang. Itu telah memicu batasan kuno, menyebabkan serangan balik terhadap Nona Jiang sendiri. Dia menderita dampak buruk karena aku, dan aku telah memaksanya untuk menyerahkan liontin itu. Tidak, bulu emas mulai mengonsumsi umur Jiangcha. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan hidup lebih dari 6 bulan. Hari ketika bulu emas kembali, langit dan bumi akan terbalik. Kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Apa itu bulu emas? Kau pasti salah dengar. Hari ketika bulu emas kembali, langit dan bumi akan terbalik. Apa maksudnya itu? Itu hanya dialek Teochew. Artinya, lihat, terlalu banyak bertanya akan membuatmu tersambar petir. Percuma menghapus rekamannya. Aku punya rencana cadangan. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan rahasia liontin itu. Apa sebenarnya yang mereka berdua bisikkan di belakangku? The film was translated and narrated by M Media. Tidak menyangka, kan?
Lipstik ini memiliki alat perekam di dalamnya. Tidak menyangka. Aku membeli ini. Baiklah, sebaiknya kau tidak membiarkanku menangkap basah dirimu. Aku tahu kau punya banyak pertanyaan tentangku, tapi tolong percayalah padaku. Aku benar-benar di sini untuk membantumu mewujudkan keinginanmu. Permintaan. Kalau begitu, jika kau begitu hebat, pergilah ambilkan bintang dari langit untukku. Oke. Dewa Bintang, apakah Anda sudah kehilangan akal? Anda benar-benar menggunakan 300 tahun jasa untuk ditukar dengan hujan meteor. Anda Bagaimana kau melakukan itu? Sihir. Sebuah ilusi. Aku menghitung waktu hujan meteor. Itu sedang terjadi sekarang. Xian Xingchen. Sebenarnya, kamu ini apa? Terkadang, aku merasa bahwa kamu begitu jauh dan misterius, serta tidak nyata. Mungkin karena aku berasal dari sana. Xian Xingchen, aku ingin memahamimu lebih dalam. Mungkin hanya melalui liontin itu. Aku bisa melihat wajah aslimu. Xian Xingchen, jika kamu memang sangat menginginkan liontin itu, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Itu tergantung pada bagaimana kinerjamu. Mengapa semua orang menginginkannya? Apakah ada peta harta karun di dalamnya? Apa yang sedang kau lakukan? Aku. Sebuah toko daring baru. Tiba-tiba pesanan membeludak. Ini pesanan terakhir. Setelah dikemas, aku akan mengosongkan stoknya. Uang ini. Apakah ini didapatkan terlalu mudah? kejutan. Saya kembali. Dewa Bintang, Anda benar-benar kejam. Semua orang di alam surgawi tahu, Anda menukar 300.000 tahun serpihan bintang, hanya untuk membuat seorang wanita cantik tersenyum. Dia sudah tergerak. Sangat segera, dia akan menyerahkan pecahan bulu emas secara sukarela. Tapi tenggat waktu 7 harus semakin dekat. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kita bisa melakukan ini. Rencana licik macam apa yang sedang disusun Ai sekarang? Kalau begitu, aku akan ikuti saja permainan kalian. Nona Jian, teh ini adalah sesuatu yang saya bawa kembali, khusus dari perjalanan bisnis saya. Silakan dicicipi. Dasar bocah, berhati-hatilah. Menyebalkan sekali. Kalau begitu, saya akan pergi mengurusnya terlebih dahulu. Trik-trik ini tidak berguna bagiku. Bahkan saat aku sedang mandi atau berganti pakaian, aku tidak akan melepas liontin ini. Karena kamu begitu menginginkannya. Maka, kenapa tidak ambil saja hatiku? Wajahmu memerah. Kamu tidak benar-benar punya perasaan padaku, kan? Ya, itu persis seperti yang kau pikirkan. Apa maksudnya? Kurasa, apakah dia benar-benar menyukaiku? Tidak.
Ini pasti salah satu tipu dayanya. Dia ingin menggunakan ketampanannya untuk mendapatkan liontin itu. Brengsek. Pria hanya akan menghambat kecepatan kerjaku mencari uang. Jadi ini yang kau berikan padaku. Tuan Shang, tugas yang Anda berikan padaku sudah saya selesaikan, tapi itu hancur. Aku juga tidak menginginkan ini. Enyahlah. Tuan Shang bersikeras menginginkan liontin yang rusak itu. Sebenarnya untuk apa itu? Tuan Shang, karena liontin itu hancur, itu berarti Shen Xingchen akan segera menjadi orang cacat yang tak berdaya. Tidak, bulu emas di dalam liontin itu hanyalah satu jiwa dari artefak kekayaan. Sekarang bulu emas telah kembali ke artefak utama. Artefak utama. Lalu dengan mendapatkan darah dari artefak utama, bukankah seseorang bisa memiliki kekayaan tak terbatas? Mengapa terburu-buru? Wujud asli artefak bulu emas belum bangkit. Kisah mereka dari 300 tahun lalu baru saja mulai terungkap. Kecurigaanku benar. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Bulu emas adalah harta karun yang luar biasa. Aku harus mendapatkannya. Aku tidak bisa menemukannya. Pecahan liontin itu dicuri. Pasti Shang Leo yang mengirim seseorang untuk mencurinya. Kau adalah bulu emas. Apa itu bulu emas? Itu adalah harta karunku yang hilang. Mulut yang manis sekali. Kamu juga hartaku. Mungkinkah karena bulu emas mengenali tuannya? Setelah liontin itu hancur, ia secara otomatis menempel pada Jiangcha. Aku mengerti sekarang. Apa yang kau ketahui? Kamu menginginkanku. Bukan? Bagaimana jika aku bilang aku tahu? Apa yang akan kau lakukan padaku? Sampai kamu benar-benar jujur tentang identitasmu. Kamu tidak layak untuk aku lakukan apapun. Ada apa? Berani melakukannya, tapi tak berani tanggung akibatnya. Saat aku mulai bergerak, kau malah mundur. Apakah itu sakit? Diam. Shen Xingchen, liontin itu hancur. Apakah itu berarti kamu akan pergi? Apakah kau ingin aku pergi? Aku tidak peduli kamu mau tinggal atau pergi. Lagi pula aku sudah terbiasa sendirian. Aku tidak akan pergi. Tapi jika suatu hari aku tiba-tiba menghilang, Jangan bicara hal-hal sial seperti itu. Terlepas dari siapa dirimu sebenarnya. Dari mana luka-luka ini berasal? Kali ini, biarkan aku melindungimu. Dewa Bintang, kali ini, biarkan aku menjagamu. siapa? Siapa kau? Apa yang salah denganmu? Aku minta maaf. Bantu saja aku menghentikan pendarahannya. Shen Xingchen, di masa depan, saat kamu ingin mencium seorang gadis, kamu harus memintanya dengan sopan kepadaku. Kamu tidak boleh sekasar itu. Baiklah, darah Jiangcha akan menciptakan antibodi terhadapku. Bulu emas itu memang ada di dalam tubuhnya.
Apakah Gu Xiyuan saudara kandungmu? Xian Xingchen, mengapa kamu mengatakan bahwa aku dan kakakku memiliki hubungan darah? Jiang Cha, Ma Tangqian, kamu berani datang ke sini. kita sudah saling kenal begitu lama. Kita seharusnya bisa dianggap teman, bukan? Mengapa aku harus berteman denganmu? Haruskah aku terlihat jelek sepertimu? Atau hanya memeras uang darimu? Kamu menghancurkan tokoku. Kamu di sini hari ini untuk membayar kerugiannya, kan? Tidak banyak, 5 juta. Liontin itu masih padamu. Aku tahu itu. Kau sangat menghargainya. Liontin milikmu itu. Bagaimana bisa hancur begitu saja? Aku ingin melihat berapa banyak lagi orang yang menginginkannya. Kamu menginginkan Liontin ini juga. Tentu, selama kamu punya uangnya. Berapa harganya? Termasuk kerugiannya, aku akan memberimu diskon 10 juta totalnya. Kau membuatku ditangkap polisi. Dan aku bahkan belum melunasi utang budi padamu. Tapi kau berani meminta harga setinggi itu. Kamu sendiri yang mengatakannya. Harta ini adalah sesuatu yang diinginkan semua orang. Keadaan sudah berbalik sekarang. Film Bosmu, was translated and narrated by Baiklah. M-Media. Karena cara halus tidak berhasil, maka aku akan menggunakan cara kasar. kamu. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Xian Xingchen, Celaka. Sialan, kau berani menipuku. Tuan Shang, mengapa Anda datang ke sini secara pribadi? Mo Tangqian, kau sudah menjadi sangat berani. Berani merebut Liontin itu dariku. Tidak, bukan begitu Tuan Shang. Liontin itu sama sekali tidak rusak. Jiang Cha menyembunyikannya. Aku mencoba merebutnya untuk kuberikan padamu. Tidak perlu. Aku sudah menggunakan 5 juta untuk membeli pavilion Changxin. Setiap butir debu di sini adalah milikku. Tuan Shang, akta pavilion Changxin sudah ada di tangan. Jiang Cha, aku ingin melihat. Apakah tulangmu benar-benar sekeras itu? Sang Lao sedang menyita pavilion Changxing. Dia mencoba memaksa Liontin itu keluar. Dewa Bintang, hari ini aku mengucapkan selamat tinggal padamu. Mulai sekarang, kita menempuh jalan masing-masing. Tidak. Xiao Jia, Dewa Bintang, Nona Jiang, apa yang sedang kau impikan? Xiang Lao, Jadi kau memimpikanku. Dalam mimpimu, apakah aku orang baik atau jahat? mungkinkah Xian Xingchen benar? Kotak pecahan itu semuanya palsu. Di mana kau menyembunyikan Liontin yang asli? Di atas makam leluhurmu. Katakan padaku, di mana Liontin itu? Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Jadilah anak baik. Xiang Lao, tidak peduli siapa dirimu sebenarnya. Aku akan merobek topengmu hari ini.
Dewa Bintang, ketemu. Bulu emas terjebak di dalam tubuh Nona Jian. Itu hanya bisa dikeluarkan secara paksa melalui kultivasi ganda. Ganda, kultivasi ganda. Jika tidak, kita hanya bisa menunggu sampai Nona Jiang meninggal untuk mendapatkannya. Dia tidak boleh mati. Bukankah itu hanya kultivasi ganda? Sederhana. Kenapa dia belum kembali? Mereka semua ada di sini. Mana yang asli? Aku juga tidak tahu. Kamu, periksa mereka dengan cermat. Kau sengaja mengulur waktu. Bos Zhang, hidupku ada di tanganmu sekarang. Bagaimana mungkin aku berani melakukan tipu muslihat? Xin Xingchen juga punya satu kompas yang identik. Apa sebenarnya yang mereka cari? Jadi kau adalah bulu emas itu sendiri. Bunuh dia. Ambil bulu emas itu. Tunggu. Kamu pasti salah. The film was translated and narrated by M Media. Ini yang ini. Kompas pasti menunjuk ke arah ini. Berapa banyak liantin yang kau miliki? Mengapa kamu tidak mendekat? Sedikit lagi. Aku akan menunjukkan padamu. Kesabaranku terbatas. Kau berani mempermainkanku. Kita pernah bertemu sebelumnya. Saling kenal. Bukan? Lelang bawah tanah itu. Bukan pertama kalinya kita bertemu. Bukan? Jangan coba-coba melakukan apapun. Jangan melampaui batasmu di depan Tuan Shang. Aku tidak berani melampaui batas. Aku hanyalah orang yang terlilit utang. Kasta terendah masyarakat. Bagaimana mungkin aku berani mendekati orang kaya? Padaku, karena kau begitu ingin mati. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Xian Xingchen. Kakak. Selamatkan aku. Mengapa tanganku tiba-tiba tidak bisa dikendalikan? Gu Shiyuan jelas sudah mati. Mungkinkah ini reaksi naluriah tubuh? Jiangcha. Kau mencari mati. Kamu. Untungnya itu bukan kakakku. Tuan Xie, apa maksud Anda dengan menerobos masuk seperti ini? Jiangcha adalah milikku. Jika kau berani menyentuhnya, Orangku. Salah paham. Aku hanya mengundang Nona Jian untuk minum teh. Kita semua berkecimpung dalam bisnis barang antik. Hanya pertukaran yang ramah. tidak perlu. Terima kasih atas tehnya, Bos Zhang. Aku akan datang berkunjung lagi lain hari. Aku tentu tidak akan mengecewakanmu. Baiklah. Aku akan menunggumu. Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Belum jelas saat ini. Seberapa banyak kekuatan surgawi Shen Xingchen yang telah pulih? Mengapa mengambil risiko benturan langsung? Dan keduanya menderita.
Mereka tidak mengikuti kita. Bagaimana kamu tahu aku ada di sana? Aku takut sesuatu akan terjadi padamu. Jadi aku memasang pelacak di jam tanganmu sebelumnya. Benarkah? Untung saja aku baru saja menghapus ingatannya. Jangan bertindak gegabah di masa depan, tanpa kehadiranku. Tahukah kau apa hasilnya? Tenang saja. Aku meninggalkan rencana cadangan. Namun, Sang Lao ternyata sama persis denganmu. Semua orang mencari bulu emas. Dia jelas bukan orang baik-baik. Aku akan mencari tahu warna aslinya sendiri. Xian Xingchen. Kamu pernah memberitahuku sebelumnya. Gu Xiyuan memiliki hubungan darah denganku. Apa buktinya? Tes paternitas. Kamu sudah memeriksanya. Mengapa setelah orang tuamu meninggal, dikatakan dia dibawa oleh orang tua kandungnya? Aku belum sampai ke dasar masalah itu. Mungkin kematian orang tuamu bukanlah kecelakaan. Mustahil. Orang tua saya hanya memiliki saya sebagai putri kandung mereka. Mereka tidak mungkin menelantarkan seorang anak. Lihat, aku sama sekali tidak mirip dengannya. Dia tidak mungkin saudara kandungku. Rumah sakit pasti telah melakukan kesalahan. Jangan khawatir. Aku akan membantumu mengungkap kebenarannya. Aku takut setengah mati hari ini. Rasanya seperti seluruh dunia meninggalkanku. Itulah sebabnya aku marah padamu. Aku bersumpah tidak akan lari lagi. Oke, aku juga akan tetap di sisimu dan tidak akan pernah pergi. Itu. Aku tiba-tiba sedikit lapar. Jika pada jam segini, aku bisa minum secangkir teh susu, ditambah seporsi barbeku. Itu akan jauh lebih baik. Baiklah. Aku akan pergi membelinya sekarang. Xian Xingchen, aku tidak peduli monster macam apa kau, atau iblis apa yang kau sembunyikan. Karena kau telah membiarkanku dalam kegelapan begitu lama, maka mulai sekarang, aku pasti akan membuatmu bertekuk lutut di bawah kendaliku. Mo Tangqian telah tertangkap. Pion ini sudah tidak berguna, tapi aku akan mengikuti alurnya. Biarkan Jiang Cha melihat dengan jelas. Wajah asli Xian Xingchen tidak rugi. Sayang sekali, perhitunganmu salah. Tuan Shen, ada apa? Berhenti berpura-pura. Kau tahu setiap detail tentang identitasku, dan aku mengenalmu sama baiknya. Apa maksudmu? Sang Lao, aktingmu cukup bagus. Sang Lao, tanda emas di tengkukmu itu adalah sesuatu yang sengaja kupasang. Tidak peduli wujud apa yang kau ambil, itu akan mengikutimu selamanya. Aku hanya tidak menyangka bahwa setelah tulang keabadianmu dicabut dan kau dibuang ke dunia fana, kau masih berani berbicara begitu lancang pada manusia fana. Tuan muda, saya akan menanganinya untuk Anda sekarang. Ikan teri kecil dari Biro Inspeksi berani menyentuhku. Kecuali kau adalah orang yang mengutak-atik daftar keabadian, membantu Sang Lao tetap berada di dunia fana. Xian Xingchen, pada titik ini, apakah kau masih berniat menggunakan status tinggimu untuk menginterogasi kami? Hukum surgawi pasal 9, jangan sakiti manusia fana. Kalian tidak bisa menyentuh kami. Tanpa dekret Kaisar Surgawi, bagaimana kau masih bisa bertahan di dunia fana? Membuka kembali kasus itu, Dewa Bintang, Anda tidak benar-benar berpikir bahwa ada hal lain di balik insiden 15 tahun lalu, bukan? Anda sendiri yang menyelidikinya secara pribadi dan mengirim Tuan Shang ke panggung eksekusi abadi. Jika dia tidak bersalah, maka Anda... Cukup omong kosongnya. Kau tetaplah di alam surgawi dan terus selidiki kasus waktu itu. Aku punya situasi rumit di sini. Jiang Cha. Ini sudah sore. Dan kau masih belum bangun. Jiang Cha. Jiang Cha. Jiang Cha. Jiang Cha. Xian Xingchen. Tubuhmu sangat hangat. Seperti bantalan pemanas. Bolehkah aku? Benar-benar hangat sekali. Mengapa kau begitu panas? Kau tidak sedang demam, kan? 97,1 derajat. Dengan tulus, aku sarankan kau langsung pergi ke kremasi. Detak jantung 220 kali per menit.
kau berevolusi langsung menjadi burung kolibri. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa tanganmu begitu dingin? Jiangcha, jangan banyak bergerak. Tapi aku merasa sangat panas sekarang. Bisakah kau membantuku? Mendinginkan diri. Bantu aku mendinginkan diri. Kau sengaja melakukan ini. Jantungku. Sekarang suhunya sama dengan milikmu. Panas dan dingin. Kau menguji kesabaranku. Terburu-buru sekali. Tentang waktu itu. Tidakkah kau ingin melanjutkannya? Shen Xingchen sudah tahu jati diri kita yang sebenarnya. Dia akan menceritakan seluruh kebenaran pada Jiangcha. Dia tidak akan punya kesempatan. Jiangcha sudah curiga. Liontin palsu itu adalah sinyal darinya. Tuanku, bulu emas itu adalah Jiangcha sendiri. Dan gulungan rahasia surgawi tersembunyi di pavilion Changxin. Begitu kita menemukannya, kita bisa memurnikan artefak bulu emas menjadi alat jahat untuk menguras kekayaan semua makhluk hidup. Dapatkan bulu emas itu dalam 3 hari. Siapapun yang menghalangi jalanku akan kubunuh tanpa ampun. Xiang Lao, kau sudah mengambil liontin itu. Apalagi yang mungkin kau inginkan? Jiangcha, aku menginginkan bulu emas di dalam liontin itu. Mo Tangqian menculikmu. Demi bulu emas itu juga. Kau tahu segalanya. Berhentilah berpura-pura. Bulu emas itu tidak ada padaku. Shen Xingchen sudah mengambilnya. Manusia fana rendahan. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku memberimu 1 hari. Bantu aku menemukan gulungan rahasia surgawi. Jika tidak, aku akan membakar pavilion Changxin hingga rata dengan tanah bersamamu di dalamnya. Gulungan rahasia surgawi? Bukankah itu buku terlarang? Yang dikunci kakak di ruang bawah tanah? Apa sebenarnya yang coba dilakukan Xiang Lao? Gulungan rahasia surgawi sudah lama dibakar. Mengapa kau tidak pergi ke alam baka dan bertanya pada kakakku? Meskipun untuk orang sepertimu, kurasa kau harus mengantre untuk masuk ke neraka. Jiangcha, aku sarankan kau jangan memancing kemarahanku. Gulungan rahasia surgawi? Aku tidak memilikinya. Begitukah? Kalau begitu, biarkan peninggalan kakekmu dikubur bersamanya terlebih dahulu. Tunggu. Aku ingat di mana gulungan itu. Baiklah. Ikuti aku. Jangan coba-coba melakukan apapun. Pernahkah kau mendengar tentang kunci Pisces? Kunci ini membutuhkan 2 orang untuk membukanya secara bersamaan. Jadi kau benar-benar Menginginkan nyawamu juga. Kau berani menculikku dan membiusku. Aku tidak pernah melakukan hal ilegal. Ruang bawah tanah itu sudah rusak. Kau yang terjatuh dan mematahkan kakimu. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Seharusnya aku yang bertanya begitu padamu. Saudaraku tersayang, selama bertahun-tahun ini, apa yang telah kau lakukan padaku? Hanya darah kerabat langsung yang bisa membuka kunci Pisces ini. Ternyata benar kau orangnya. Kakak. Tidak. Aku seharusnya memanggilmu Xiang Lao. Karena kau sudah menebaknya sejak lama. Mengapa kau tidak membongkar kedokku? Karena aku ingin melihat berapa lama kau bisa terus berpura-pura menjadi kakak yang baik. Aku akan membiarkanmu menang kali ini. Meskipun aku tahu kau berbohong padaku, aku bersedia mengikuti permainanmu. Mengapa kau begitu membenciku? Kematian orang tua dan kakak kita dulu. Apakah ada hubungannya denganmu? Jawab aku. Bukankah kau sudah tahu jawabannya? Tuan Shang. Manusia fana rendahan. The film was Berani-beraninya membunuh dewa. translated and narrated Jiangcha, by M kau punya Media. nyali juga. Xiang Lao, kau.
Celaka. Kekuatan bulu emas terlalu kuat. Jiang Cha hanya punya sisa hidup 1 bulan. Dewa Bintang, Anda tidak bisa melakukan ini. Anda mengorbankan separuh esensi surgawi Anda. Dan bahkan membalikan bintang bidu, menukarnya dengan 50 tahun kehidupan untuk Nona Jian. Mencampuri takdir makhluk fana, akan menyebabkan jiwa Anda sendiri hancur. Aku menyukaimu. Dewa Bintang, aku punya rahasia. Aku menyukaimu. Bulu emas kecil. Kebetulan sekali, aku juga menyukaimu. Siapa yang kau sukai? Mengapa aku mengenakan pakaian kuno dalam mimpiku? Mengapa hatiku terasa begitu sakit? Dewa Bintang, Xian Xingchen. Jiang Cha. Aku suka pria tampan. Apa? Apa kau punya masalah dengan itu? Tentu saja. Mulai sekarang, kau hanya boleh menyukaiku. The film was translated and Terakhir kali, narrated by aku diam-diam M menukar Media. lipstikmu. Aku membelikanmu yang baru. Baiklah, kalau begitu biarkan aku mengetes warnanya untukmu. Bagaimana, apakah terlihat bagus? Aku. Secara pribadi aku menyukai warna ini. Selera pria yang sangat umum. Kau terlihat seperti nenek siluman pohon yang baru saja memakan seorang anak. Lalu sekarang, bolehkah aku memakanmu, anak kecil ini? Kau. Keluar. Aku begadang semalaman, belajar untukmu. Xieo dominan jatuh cinta padaku. Ciuman ganas tuan muda yang kejam. 99 malam gairah. Istri kecil melarikan diri dengan bayinya. Xian Xingchen. Apakah kau benar-benar begitu menginginkanku? Kau masih tidak menyukaiku, hatiku sakit. Bodoh. Akui saja kau terobsesi padaku. Akui saja kau juga terobsesi padaku. Xian Xingchen, karena kau sangat mencintaiku. Maka katakan padaku, apa identitas aslimu? Memurnikan bulu emas bukanlah tugas yang mudah. Berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk menempanya menjadi senjata? Bunuh Xian Xingchen. Tolong biarkan aku masuk. Aku perlu menemui Tuan Xiang. Gujang. Xiang, Tuan Xiang. Tolong Tuan Xiang, selamatkan aku. Bicara. Mo Tangqian telah ditangkap. Bangkrut, keluarga Mo jatuh dalam semalam. Aku telah menjadi paria sosial. Tolong Tuan Xiang, selamatkan aku. Beri aku jalan keluar. Apakah kau tahu apa artinya? Bahwa segala sesuatu berada dalam kendaliku. Tuanku, aku akan membuat mereka saling menyerang sekarang juga. Xian Xingchen, apa identitas aslimu? Jiang Cha. Aku menyukaimu. Aku tahu, jangan memotong pembicaraanku. Aku tahu kau berada di sisiku. Karena motif lain. Tidak. Apakah kau benar-benar menyukaiku? Aku penuh dengan duri, serakah, dan bermulut tajam. Apa yang kau sukai dariku?
menyukaimu. Kegigihanmu dalam menghadapi kesulitan. Cara kau membelaku tanpa ragu. Keberanian untuk melangkah maju. Aku suka. Pengabdian tulusmu pada barang antik dan artefak, memberikan segalanya. Bahkan saat tanganmu terluka, kau tetap tidak menyesal. Aku juga suka bagaimana saat memperbaiki porselen pecah, kau menyembunyikan satu serpihan. Mengatakan bahwa ketidaksempurnaan adalah satu-satunya bukti pernah hidup. Teori-teori aneh yang lucu ini, aku menyukai semuanya. Xian Xingchen. Kau bertanya padaku, mengapa aku kembali dengan penuh luka? Itu karena aku rela menerima hukuman surgawi, karena bagimu seorang manusia fana. Itu telah menggerakkan dewa untuk merasakan emosi manusia. Xian Xingchen. Kau benar-benar dewa bintang dari mimpiku. Bagiku. Apakah ini sepadan? Layak bagiku untuk mengorbankan separuh inti dewaku. Layak bagiku untuk membalikkan bintang bidu. Untuk memperpanjang hidupmu 50 tahun. Layak bagiku dalam setiap siklus reinkarnasi. Bahkan jika itu berarti kehancuran total. Aku akan menemukanmu apapun yang terjadi. Aku juga tidak ingin pergi. Tapi aku harus kembali dengan bulu emas. Xian Xingchen. Malam ini, kita tidak akan bicara tentang perpisahan. Oke. Bahkan hanya melihat wajahmu saja sudah membuatku merasa kenyang. Malam ini, aku akan memastikan kau makan dengan baik. The film was translated and narrated by M Media. Dewa Bintang. Jika suatu hari aku tiba-tiba menghilang, akankah kau menemukanku? Dimanapun kau berada, aku pasti akan menemukanmu. Dewa Bintang. 1000 musim gugur. Jaga dirimu. Tidak. Jiangcha. Kalian ditakdirkan untuk tidak pernah bersama. Lebih baik biarkan yang satu ini hidup. Jika kau terus menjangkau ke sana, kau akan menanggung akibatnya. Layak bagiku untuk mengorbankan separuh inti dewaku. Layak bagiku untuk membalikkan bintang bidu. Untuk memperpanjang hidupmu 50 tahun. Layak bagiku dalam setiap siklus reinkarnasi. Menemukanmu bahkan, jika itu berarti kehancuran total. Xian Xingchen. Apakah kau percaya pada reinkarnasi? Dalam setengah bulan, aku akan pergi. Tidak apa-apa. Anggap saja bahwa kita sedang bermain game. Hitung mundur kelangsungan hidup kiamat. Xian Xingchen. Aku ingin bersamamu di kehidupan selanjutnya juga. Menggunakan sisa separuh inti dewaku ini untuk melindungi hidupmu. Akhirnya aku mendapatkan kembali bulu emas. Kau tidak patuh. Kau malah melamun di saat seperti ini. Ini salahku. Aku akan mengompensasimu untuk ini.
Itu suara dari ruang bawah tanah. Siapa di sana? Sumansi, mengapa kau ada di sini? Bantu aku. Jangan bunuh aku. Tuan Shen, Anda dicurigai atas percobaan penculikan dan pembunuhan. Ikutlah dengan kami. Mustahil. Dia tidak melakukan apa-apa. Pasti ada kesalahpahaman. Jangan khawatir. Aku akan kembali. Percayalah padaku. Aku akan pergi sendiri. Xiang Lao, bahkan jika kau menyimpan dendam pada keluarga Jiangku, kau bisa saja membalas dendam secara langsung. Mengapa menjebak Shen Xingchen? Adikku sayang. Bagaimana mungkin aku menaruh dendam padamu? Kau mendengar semuanya. Karena sudah begini, aku akan membiarkan kalian berdua bersaudara bertemu untuk terakhir kalinya. Bagaimana menurutmu? Xiang Lao, apa yang kau inginkan dariku? Sebelum kau melepaskan Shen Xingchen. Aku minta maaf. Kau. Xiang Lao, trik macam apa lagi yang sedang kau susun sekarang? Aku minta maaf. Aku minta maaf padamu. Aku minta maaf pada ibu dan ayah. Dan terlebih lagi pada kakak. Akulah yang menyebabkan kematian mereka. Aku pantas mati. Seharusnya aku sudah mati 15 tahun yang lalu. Kau sudah gila, kau mau bunuh diri. Lalu menuduhku memaksamu. Mencoba menjebakku ke penjara dengan cara yang sama. Benar, kan? Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang. Kau akan berpikir aku punya motif tersembunyi. Tapi aku sungguh berharap kau bisa bahagia. Aku harus mengakhiri semua ini. Mencoba berakting lagi. Kali ini mau berperan sebagai kakak yang baik, ya? Kakak. 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 Adik kecil, kakak telah mengecewakanmu. Kakak. 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 Nona Jian, terima kasih telah menyelamatkan Tuan Xiang tepat waktu. Siapa sebenarnya dia? Dia bukan Ku Xiyuan. Dia juga bukan Xiang Lao. Tuan Xiang juga bertindak di luar kehendaknya. Polisi sudah menjernihkan semuanya. Itu semua adalah perbuatan Sumansi sendiri. Menjebak Shen Xingchen. Dia akan segera dibebaskan. Tuan Xiang sudah sadar. Lukamu dalam, jangan banyak bergerak. Mengapa kau menyelamatkanku? The film was translated tidak layak. and narrated Aku tidak by tahu M Media. mengapa kepribadianmu berubah begitu tiba-tiba. Tapi jika kau mati, aku tidak akan punya keluarga lagi di dunia ini. Semua yang telah kulakukan adalah untuk melindungimu. Leontin yang ditinggalkan kakak itu. Leontin Amber itu akan membawamu pada kematian. Bagaimana mungkin kakak mencelakaiku? Bulu emas adalah benda terkutuk. Kakak tidak menyadarinya. Shen Xingchen ingin menggunakan bulu emas untuk menguras sisa hidupmu. Dan akhirnya mengambil bulu emas itu untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya Tuan Xiang berusaha keras untuk mencoba mengambilnya darimu. Semua yang dilakukannya adalah demi bulu emas. Baginya, kau hanyalah alat yang bisa dibuang. Pantas saja Shen Xingchen terus mengatakan dia harus pergi. Itu semua bohongnya. Jiocha, di dunia ini hanya kakakmu yang tidak akan pernah menyakitimu. Shen Xingchen benar-benar memanfaatkan kebaikanmu. Dia memperlakukanmu. Jiocha, hanya kau yang bisa mendapatkan bulu emas sekarang. Selama kau menggunakan peta yang ditinggalkan kakak untuk memurnikan bulu emas, itu akan menjadi milik kita sepenuhnya. Dengan bulu emas, kakak bisa hidup kembali. Dan lebih dari itu, semua kekayaan di dunia ini akan menjadi milikmu. Apa pedulinya dengan orang mati? Kemarilah, gunakan pedang penembus hati ini, dan tancapkan ke jantung Shen Xingchen. Bulu emas akan kembali ke tempatnya.
Aku akan menyelesaikan perhitungan ini dengannya sendiri. Untung saja saya tiba tepat waktu. Dewa Bintang tidak memiliki informasi identitas. Anda hampir dideportasi secara paksa. Kau sudah bekerja dengan baik akhir-akhir ini. Aku akhirnya bisa tenang menyerahkan Kementerian Kekayaan untukmu. Dewa Bintang, apa maksud Anda dengan ini? Bulu emas telah ditemukan. Apakah Anda tidak berniat kembali ke alam surgawi? Xian Xingchen, Jiangsa, apakah kau datang ke sini khusus untuk menjemputku? kembalikan bulu emas yang kau curi. Dewa Bintang, Mulai hari ini, kita berpisah jalan. Tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup. Jian, Dewa Bintang, Apa maksud dari semua ini? Bukankah kau bilang kau datang untuk mencari kakek? Mengapa Xian Xingchen ada di sini? jangan tidak sabar, adik kecil. Kakak punya hadiah besar lainnya untukmu. Bakar bulunya, bunuh dewanya. Biarkan si bodoh ini mati di bawah peta bintang yang paling dicintainya. Baiklah. Biarkan dia mati. Lihat, kekasih yang kau lindungi selama ratusan tahun. Akhirnya mengirimmu ke panggung eksekusi dengan tangannya sendiri. Aroma darah dewa masih sama menjijikkannya seperti dulu. Kali ini aku akan menghancurkan jiwamu. orang yang jiwanya harus hancur adalah kau. Sepertinya kau sudah lupa. Bulu emas mengenali tuannya, dia hanya akan membakar mereka yang menentangnya. Jiangcha, kau berani menipuku. Dia bahkan menipuku. Apalagi kau. Akting yang bagus. Kau terlalu baik. Ini tidak mungkin. Untuk memasang jebakan paling kejam, seseorang harus menggunakan ketulusan sebagai umpan. Apa kau benar-benar berpikir bahwa ikatan yang kita jalin melalui hidup dan mati bisa diputuskan oleh provokasimu yang hanya beberapa kata itu? Jangan pikir hanya kau yang bisa memuping dan memantau. Aku tidak menyangka bahwa lipstikku ternyata berguna. Tapi kau jelas menggunakan pedang penembus hatiku dan menusukkannya ke jantungnya. Mustahil dia tidak terluka sedikit pun. Aku tidak menyangka hasil kerjaku begitu hebat. Aku meniru pisau palsu itu 1:1. Aku juga menyiapkan kantong darahnya. Seperti yang diharapkan darimu. Baiklah, kau memasang jebakan untuk menjebakku. Sejak awal, kami sudah mengetahui rencanamu seperti punggung tangan kami sendiri. Aku hanya tidak menyangka bahwa kau akan segila itu sampai ingin membunuh dewa. Shen Xingqian, cara kau melindunginya persis sama seperti ratusan tahun yang lalu. Tidak ada bedanya sama sekali. Sang Lau, ini adalah dendam antara kau dan aku. Jangan libatkan dia. Kau benar-benar telah melupakan segalanya. Itu benar. Bagaimanapun juga. Ini adalah peringatan dari Kaisar Surgawi. Xiang Lao, kau sama sekali bukan kakakku. Hari ini, kau harus keluar dari tubuhku Xi Yuan. Dia sudah mati. Shen Xingqian, ingat apa yang terjadi saat itu. Kau yang berhutang padaku. Kau tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Jiangcha, jika kau terus terlibat dengannya, dia ditakdirkan untuk mati. Apa katamu? Sang Lau, kau sudah gila. Kau ingin kita binasa bersama. Apakah kau takut? Aku akan menjadi mimpi buruk dunia fana yang paling kau cintai. Ini semua adalah apa yang kau hutangkan padaku saat itu. Berhutang. Bahkan sekarang, kau masih tidak bisa melihat kebenaran dari apa yang terjadi saat itu. Baiklah, kalau begitu, akan kubiarkan kau melihatnya dengan jelas. The film was translated and
Saat kau membantai 100.000 manusia fana, demi menempa cakram reinkarnasi 9 putaran, buktinya sudah sangat kuat. Ya, aku yang melakukannya. Tapi itu semua demi dirimu. Untukku, Ujian cinta antara dirimu dan bulu emas 300 tahun lalu. Apakah kau sudah melupakannya sepenuhnya? Xian Xingchen. Dewa Bintang, pasangan fana mengenakan kunci pasangan. Pecahan jiwa ini adalah belengguku. Jika kau mati, aku akan menghancurkan kunci ini dan lenyap menjadi ketiadaan bersamamu. Pro itu menentang ketetapan surgawi. Harus dimusnahkan. tidak, Kaisar Surgawi. Ini salahku. Seharusnya aku tidak pernah jatuh cinta padanya. Kaisar Surgawi, aku mohon ampunilah dia. Dewa Bintang, semoga kau hidup selamanya. Jaga dirimu. Xiaojia. Tidak. Apa yang terjadi padaku? Ini adalah masa laluku dengan Jiangcha. Apa hubungannya denganmu? Lalu coba tebak mengapa aku membantai 100.000 makhluk fana untuk menempa cakram reinkarnasi 9 putaran. Itu hanya agar kau bisa melihatnya. Ikatan persaudaraan kita selama 1000 tahun. Aku tidak sanggup melihatmu hidup seperti cangkang kosong setiap hari. Ada seperti mayat hidup. Meskipun Kaisar Surgawi telah menghapus ingatanmu, cinta yang berakar dalam di tulangmu tidak pernah membiarkanmu pergi. Kaulah yang memohon padaku saat itu untuk membantumu mengakhiri rasa sakit itu. Apa maksudmu? Aku melakukan pembantaian massal untuk memutar balik waktu. Kaisar Surgawi mengirimmu untuk menyelidiki. Aku pikir mengingat persaudaraan kita, kau akan melindungiku. Aku tidak menyangka bahwa kau dengan ketidakberpihakanmu yang sedingin besi akan mengirimku ke panggung eksekusi abadi dengan tanganmu sendiri. Katakan padaku, bukankah seharusnya aku membenci-mu? Bagaimana mungkin aku tidak membencimu? Tidak. Orang yang menghasutmu untuk membantai kota dan menempa cakram reinkarnasi 9 putaran, bukanlah aku. Dewa Bintang, Tuan Xiang saat itu dihasut. Dia dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan dosa-dosa itu. Siapa yang memberi perintah? Dalang dibaliknya masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Jangan merampok orang lalu berteriak maling. Bukankah orang yang bersembunyi di balik bayang-bayang itu adalah dirimu? Berhentilah bersandiwara. Hari ini aku akan membunuh dewa untuk membuktikan jalanku. Jiangcha. Xiang Lao, hentikan mantra terlarang itu segera. Begitu susunan itu diaktifkan, tubuh fananya pasti akan musnah. Pada akhirnya, itu hanya akan menempa benda jahat yang melahap kekayaan semua makhluk hidup. Xian Xingchen. Jiangcha. Kali ini, biarkan aku yang mati. Xian Xingchen. Xian Xingchen. Xian Xingchen. Tidak. Tidak. Tolong jangan tinggalkan aku. Ingatlah, saat daun ginkgo berguguran, ke 999 helai daun itu, aku akan kembali. Pembohong. Kau jelas-jelas berkata bahwa selama bulu emas kembali padamu, hidupmu akan aman. Kau bodoh. Membalikkan formasi memerlukan harga yang harus dibayar. Dewa Bintang,
Di kehidupan selanjutnya, bisakah aku menjadi manusia fana? Jangan harap, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi kepadanya. Lalu, jika kau begitu hebat, berikan aku bintang-bintang di langit. Baiklah, Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menyembuhkan diriku yang dulu. Aku berharap di kehidupan selanjutnya, aku bisa bersamamu juga. Tidak. Xian Xingchen, jika kau berani melupakanku, aku akan membakar kementerian kekayaanmu menjadi abu. ubahlah itu menjadi kamar pengantin kita di kehidupan selanjutnya. Giliranku yang akan mengajarimu, apa itu cinta manusia fana. Xingchen. Xingchen. The film was translated tahun kemudian. and narrated by M. Senior Xian, lihat. Ini yang selama ini Anda cari. Bos, cairan kristal di dalam amber ini terlihat persis seperti bulu merah dari burung mitis. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Liontin amber ini, kuberikan padamu. Bulu emas menjaga 9 langit. Formasi itu mengunci alam semesta. Xiao Jia, di kehidupan ini, aku telah menemukanmu.